Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman ya. Kita kembali belajar elektrik, teman-teman ya. Kita belajar seputaran elektrik, teman-teman. Jadi intinya gini, teman-teman ya. Jangan takut belajar elektrik, teman ya. Karena elektrik tidak menakutkan, tapi elektrik adalah menyenangkan, teman-teman ya. Karena di situ banyak tantangannya, teman ya. Itu yang video kita kemarin, teman ya. Kalau teman-teman ikuti video saya kemarin, kita sudah membahas tentang relay, teman ya. Kita belajar mengenal namanya relay, switch relay, teman-teman ya. Kita masuk relay, fungsinya apa, cara kerjanya apa, teman-teman ya. Kita sudah belajar kemarin ya, dan kita sudah belajar cara merakitnya untuk relay seperti ini, teman-teman ya. Jadi kedepannya, teman-teman ya, kedepannya kita belajar merakit relay seperti ini, teman ya. Merakit relay seperti ini, gimana kita cara merakitnya, nanti kita gabungkan dengan timer, teman ya. Nah, ini yang AC, teman ya, untuk arus AC, teman ya. Kita gabungkan dengan sama timer sama kontaktor, teman ya. Tapi saya masih mencarian, teman ya. Nanti saya akan pinjamkan untuk timer sama kontaktornya, teman ya, karena saya belum ada. Ini relay ini juga pinjam, teman ya. Saya pinjam di relay ini. Setelah saya selesai saya akan kembalikan ini. Jadi untuk kali ini, teman-teman ya, kita akan belajar tentang alternator, teman ya. Di depan saya ada alternator, teman ya. Ini alternator yang ini baru, teman ya. Jadi orang beli alternator, ada teman beli alternator tapi tidak mau cas, teman-teman ya, baru. Setelah saya cek, teman-teman ya. Setelah saya cek di sini ada apa itu gesekan, teman ya, antara komutatornya gesekan. Nah, ini yang menyebabkan dia mengganggu measurement-nya, teman ya. Jadi mengganggu sistem casnya, teman ya. Oke, teman, sebelum kita lanjutkan, teman ya, jangan lupa ikutin terus video saya selanjutnya, teman ya, karena kita akan terus belajar tentang elektrik, teman ya. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi yang seperti saya bilang tadi, kita lanjut belajar relay sama yang lain-lainnya, teman ya. Ini, teman ya, jadi kita akan belajar tentang apa sih sebetulnya alternator, teman ya. Jadi supaya teman-teman nanti siapa tahu di rumah ada alternator, mungkin tetangga atau mungkin ya teman sendiri rusak, bisa ngeceknya, teman ya. Jadi nggak perlu teman-teman bawa ke tempat servis atau mungkin minta tolong orang, teman ya. Jadi ya teman-teman bisa beli sendiri, atau bisa juga teman-teman mungkin siapa tahu teman-teman ibaratnya nanti bekerja sebagai elektrik. Nah, teman-teman juga sudah setidaknya ngerti lah tentang alternator, teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita mengenal dulu namanya dulu, teman ya. Kita akan mengenal namanya dulu, komponen, teman ya. Jadi apa aja sini komponennya dan apa aja namanya, teman-teman ya. Terus apa fungsinya dan gimana sih kita tahu bahwa itu masih bagus apa tidak, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita mulai, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman ya. Yang pertama ini namanya ya, ini namanya stator, teman ya. Seperti dengan dinamo yang lain, yang di luar namanya stator, teman ya. Luar nama stator. Gulungannya ini bisa kita gulung sendiri, teman ya. Kalau memang terbakar, kita bisa gulung sendiri, teman ya. Ini sebetulnya nggak terlalu susah gulungnya, teman ya. Ini kita tinggal kita beli kawatnya yang besarnya sesuai sama ini, teman ya. Kita ukur pakai sigmat berapa diameternya, terus jumlah liternya berapa, terus ibaratnya susunannya gimana, teman ya. Kalau ini namanya ini yang susunan seperti ini, teman ya. Namanya ini bertumpuk, teman ya. Gulungannya bertumpuk, teman ya. Jadi ada yang menyisir, ada juga yang bertumpuk, teman ya, gulungan. Tapi sebetulnya sama aja, teman ya. Sama aja, cuma model gulungannya yang beda, teman ya. Nah, seulang lagi, teman-teman, namanya stator, teman ya. Stator, sejarahnya ini namanya rotor, teman ya. Nah, dinamo lain juga namanya gitu, teman ya. Jadi yang berputar namanya rotor. Rotor berputar, teman ya. Ini namanya stator karena berdiam, teman ya. Statis, teman ya, diam. Untuk komponennya, teman ya, kita akan mengenal dulu yang ini, teman ya. Yang ini. Untuk yang ini, teman, namanya ini dioda, teman ya. Rectifier namanya ya, dioda, teman ya. Namanya dioda itu fungsinya untuk menyarahkan arus, teman ya. Jadi arus yang keluar dari gulungannya ini, teman ya, itu sebetulnya AC, teman ya, arus AC. Sama dengan trafo juga kalau betul keluar di AC, teman ya. AC kemudian disearahkan dengan dioda, teman ya, menjadi arus DC, teman ya. Gimana cara mengetahuinya bahwa dioda ini masih bagus apa tidak, teman ya? Tentunya teman-teman sebagian pasti sudah paham, teman ya. Dioda adalah penyarah, jadi nggak boleh bolak-balik, teman ya. Jadi kita ukur dulu masih bagus apa enggak diodanya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat juga, teman ya. Ini kita ukur dulu, teman ya. Kita ukur dulu minyak di sini, teman ya. Nah, ini nggak nyambung, teman ya. Nggak nyambung. Kita balik, teman ya.
Nah itu nyambung teman ya, berarti diodanya masih berfungsi dengan baik teman ya, diodanya berfungsi seperti teman ya. Nah tadi nyambung teman ya. Nah ini berarti diodanya masih bagus teman ya. Jadi mengecek diodanya sama dengan mengecek dioda yang lain teman ya. Selain dioda yang ini, yang hitam teman ini kan dioda besar teman ya, hitam ini besar nih. Ini adalah untuk sepulnya teman ya. Di dalam tuh ada dioda kecil teman ya, dalam ini kan kelihatan teman ya, sering kelihatan. Nah ada kawatnya teman ya. Di dalam tuh ada dioda kecil. Dioda kecil itu fungsinya teman ya, fungsinya untuk R-nya teman ya. Untuk R-nya dia biasanya ada kodenya di tempat bautnya kabel teman ya. Ada B, ada ground atau N, ada juga R teman ya. Apa namanya R teman ya? Kita akan belajar tentang R-nya teman ya. R itu adalah nanti yang menyuplai ke teman ya, menyuplai ke lampu indikatornya teman ya. Lampu indikator. Ini kalau LP teman, biasanya kalau LP teman ya. Kalau LP itu biasanya di layar monitor teman ya, di layar monitor tuh ada gambar baterai yang merah, gambar baterai. Nah, itu kalau di on, pertama di on teman ya, itu akan nyala teman ya, akan nyala. Nanti kalau dia di starter, di running, alternatifnya cas, dia akan mati teman ya. Kenapa kok bisa seperti itu teman ya? Nah ini teman ya, di sini ada 4 pin, cuma yang dipakai nanti biasanya 2 atau 3 teman ya, tapi kebanyakan 2 teman ya. Nah salah satunya adalah min, kalau cuma 3, satu min, satu plus dari kontak on, satunya adalah R teman ya. Nah, jadi pada waktu dia di on teman-teman ya, pada waktu dia di on itu di lampu indikator teman ya, lampu indikator di monitor, nah, itu yang standby, harus standby adalah plus teman ya. Kalau kita ukur di lampu di monitornya tuh, dashboard monitornya itu yang power standby adalah plus teman ya, plus. Kemudian yang dari R-nya sini teman ya, kalau di on itu adalah min, keluarnya min di sini teman ya, keluarnya min. Nah makanya di lampu indikator tuh nyala karena min udah ketemu plus teman ya, sama dengan lampu min ketemu plus nyala teman ya. Nah kemudian waktu ini di start, di running teman ya, di running yang min tadi teman ya, min tadi adalah akan menjadi plus teman ya, menjadi plus. Makanya lampu indikator tadi mati teman ya, karena apa? Plus ketemu plus tidak akan menyala teman ya. Nah itu cara kerjanya lampu indikator itu, kenapa kalau di on nyala, setelah dia running dia akan mati teman ya. Jadi dari R tadi teman ya, dari arus R tadi teman ya. Cara kerjanya seperti itu teman ya. Kemudian selanjutnya teman ya, selanjutnya adalah yang ini teman ya. Ini adalah namanya regulator teman ya. Regulator adalah fungsinya teman ya untuk mengatur arus yang keluar nanti ke rotor sini teman ya. Ke rotor sini teman ya. Nah ini adalah regulator nanti yang mengatur arus yang keluar ke rotor, lewatin teman ya, lewati tembaganya nih ya, lamel nih. Nah ini rusak teman ya, ini udah kemakan, ini sisa orderkan, nanti akan saya ganti, saya rakit lagi, nanti saya kasih ke orangnya teman ya. Ini rusak, udah kemakan dalam. Nanti dia akan mengatur arus yang ke sini teman ya. Semakin besar arus yang dikeluarkan regulator ke sini akan semakin besar casnya teman ya. Makanya dia yang ngatur casnya itu teman ya. Ngatur casnya biasanya kan 12 volt teman ya. Jadi biasanya nanti yang cas keluar tuh menjadi 13 sampai 15 volt teman ya. Nah, kalau dia lebih pada itu teman ya, sampai 16, 17 sampai 19, itu berarti regulatornya sudah jebol teman ya, sudah rusak teman ya. Jadi dia overcharge namanya teman ya, overcharge. Nah, tapi kalau dia ini tahanannya besar, berarti arus yang dikeluarkannya kecil teman ya. Casnya kan kecil teman ya, akan berkurang. Jadi enggak mampu ibaratnya. Paling harusnya dia 13 dan cuma 12 teman ya. Akhirnya ngedrop teman ya, waktu dia dipakai operasi, pakai lampu, pakai AC, dia enggak mampu ya teman ya, karena regulator ini sudah low teman ya, loyo dia. Harusnya dia sekian ohm. Nah, di situ dia itu nilai ohmnya tinggi, jadi arusnya lebih kecil teman ya. Jadi kita ukur teman ya. Kita ukur dulu ini teman-teman ya. Kita pastikan apakah regulator ini masih bagus apa tidak teman-teman ya. Ini agak panjang teman-teman videonya teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman selalu tonton sampai selesai teman ya, supaya teman-teman nggak gagal paham teman-teman ya, supaya kita sama belajar teman ya. Nah ini teman ya, cara mengukurnya teman ya. Kita kasih dulu ini langsung ke ini aja teman ya, biar enak, langsung ke karbon blasnya teman ya. Nah itu nyambung teman ya. Ini kita balik teman ya, biasanya kalau dibalik biasanya normalnya teman ya, biasanya 4 nilainya, 4 koma teman ya.
Nah itu teman ya. Empat koma tujuh teman ya. Berarti ini masih bagus teman ya. Dia kalau masih 4, 3 itu masih bisa teman ya. Nah, kalau sudah 2 teman ya, apalagi 1 teman ya. Nah, kalau sudah 1 dia akan overcharge teman ya. Jadi semakin kecil nilainya hasil ukur tadi teman ya, ibaratnya ini kan 4, terus dia umpamanya 3. Itu akan semakin tinggi casnya teman ya. Harusnya mungkin 14 koma, dia bisa 15 koma, tapi masih bisa dipakai teman ya kalau sekitar itu teman ya. Masih sekitar 15 masih bisa dipakai. Tapi kalau dia semakin besar nilainya ukurannya, umpamanya harusnya 0,4 ohm gitu. Tapi di situ ibaratnya 0, ibaratnya 6 ya kan. Nah, itu akan casnya semakin kecil teman ya, karena arus yang disuplai ke sini ke rotor kecil teman ya. Nah, ini tentang regulator sudah teman ya. Regulator tadi sudah, berarti regulator masih bagus teman ya. Fungsinya adalah untuk mengatur arus yang ke rotor. Cara ngetesnya seperti itu tadi teman ya. Nah, kemudian teman ya, selanjutnya adalah ada ini teman ya. Ada jenis kapasitor teman ya ini. Kapasitor ya. Nah, sama fungsinya seperti kapasitor yang lain teman ya. Jadi untuk pancingan awal, untuk mancing awal teman ya, untuk ibaratnya start teman ya, untuk start ibaratnya. Jadi setelah di running berputar, nah di sini kan bisa kapasitor menyimpan arus teman ya. Jadi yang akan memancing pertama adalah tadi itu teman ya, kapasitor teman ya. Kurang lebih seperti kapasitor yang lain teman ya. Oke teman-teman ya. Kalau untuk ini teman ya, untuk spoolnya biasanya teman-teman ya kita bisa langsung ukur teman ya dari gulungannya teman ya. Nah dari gulungannya ini bisa kita ukur koset apa tidaknya teman ya. Jadi bisa kita lepas ini. Nah ini berarti masih bagus teman ya, nggak short teman ya gulungannya. Nah ini udah saya tempelin ya. Kita pakai suderannya teman ya. Nah berarti gulungannya ini belum short teman ya, masih bagus teman ya. Kalau mau yakin teman ya, kalau kita mau ngetes, ibaratnya bisa kita pakai arus baterai teman ya 12 volt untuk mengetahui bahwa antara ini gulungan sama bodinya nggak konslet teman ya. Kita kasih gini-gini aja teman ya. Nah kalau dia keluar api cicit berarti itu short teman ya. Nah, kalau enggak, nah berarti dia aman teman ya. Nah kalau banyak tebakannya kita bisa lihat di sini ya, kelihatan aja nih. Biasanya kalau hitam terbakar atau kupas teman ya, sudah terbakar teman ya. Itu kita ngelihat secara gampangnya teman ya. Selanjutnya teman ya kita ke rotornya teman ya, rotor nih. Nah, gimana kita ngukurin teman ya, rotor ini masih bagus enggaknya teman ya. Yang pertama kita ukur seperti yang tadi teman ya, kita ukur short enggaknya teman ya. Nah, gulungannya ini konslet apa tidak teman ya. Kelihatan teman ya. Kita ukur dulu spoolnya teman ya, spoolnya ini. Nah itu berarti bagus teman ya. Nah masih nyambung teman ya. Jadi spoolnya nggak putus teman ya, masih nyambung. Bisa di sini juga bisa ngukurin teman ya, sama. Masih nyambung. Terus sama bodinya teman ya, dia konslet apa enggak teman ya. Nah, masih aman teman ya. Nah ini masih bagus teman ya. Spool sama bodinya temannya enggak konslet, enggak short teman ya. Terus spool antara ujung spool sama spool dia masih nyambung teman ya. Kalau mau memastikan, mau yakin teman ya, kalau mau ngetes gulungan, mau yakinnya teman ya, kita pakai seperti tadi baterai teman ya. Jadi kita ambil kabel serabut teman ya, kita ambil kabel min plus ya, kita kontakkan teman ya. Satu di sini, satunya di atas ini teman ya. Di thread ini teman ya. Thread ini. Kalau apinya kecil, nah seperti kecil aja, itu berarti masih bagus, dia jadi magnet teman ya. Kalau enggak, teman-teman tempel aja min plusnya sini. Tempel sini, enggak apa-apa teman, nanti dia akan jadi magnet teman ya. Kalau masih bagus dia akan jadi magnet ya, ngisap teman. Kalau dikasih seperti bank ini, dia akan ngisap teman ya. Nah, itu berarti dia masih bagus teman ya. Kemudian setelah kita tes pakai baterai ini sama bodi teman ya, satu persatu sini, semuanya begini ya.
Ini umpamanya min plus teman ya, min plus tulis di sini. Nah diginikan teman ya, sama punya ada arus baterai teman ya, ada baterai diginikan. Kalau dia ada apinya berarti konslet teman sama body teman ya. Tapi kalau dia nggak ada apinya berarti nggak konslet teman, nggak short sama body teman ya. Nah, seperti itu teman ya. Oke teman-teman, kita sudah mengenal tentang alternator teman ya. Jadi kalau teman-teman ibaratnya saya kasih cara gampang teman ya. Kalau teman-teman mau ngetes alternator teman ya, ibaratnya yang masih di unitnya alternator itu mau ngecas hendaknya teman ya, teman-teman tidak punya apu seperti ini teman ya, nggak punya apu, punya ngetesnya secara manual gampang teman ya. Pada posisi running teman ya, nah, teman-teman gini lah, cari kunci atau obeng teman ya, teman-teman tempelkan di sininya, di pulinya. Kalau dia ngecas dia akan disep lengket nih. Nah ini lengket berarti dia alternator ngecas. Cuma teman-teman tidak tahu casnya seberapa, tapi intinya alternator itu masih ngecas. Nah kalau untuk mengetahui casnya berapa voltnya ya pakai alat tester teman ya. Mengetahui pokoknya standarnya 13 volt sampai 15. Nah untuk mengetahui banyak kurang kah atau mungkin overcharge ya pakai alat tester teman ya. Tapi kalau secara banyak teman-teman nggak punya alatnya, itu kita mengetahui aja secara manualnya teman ya, secara gampangnya ambil aja jenis besi teman ya, kunci kah atau mungkin obeng, teman-teman tembak kayak gini aja, waktu dia mutar running teman ya, nanti dia akan mengisap teman ya, lengket, itu berarti alternatornya masih ngecas teman ya. Kalau dia nggak lengket berarti alternator tidak ngecas gitu teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk alternator mungkin sudah cukup teman ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan nanti bertanya di kolom komentar teman-teman ya, saya akan jawab teman ya. Kalau saya bisa, apapun pertanyaan teman-teman akan saya jawab. Kalau saya nggak tahu teman akan saya cari tahu teman ya, nanti tetap saya jawab teman ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup, mudah-mudahan teman-teman semua pada sudah paham. Kedepannya saya akan cari pinjaman starter teman ya, kita akan belajar mengenai starter teman ya, sama starter nanti terus gimana cara ngetesnya juga teman ya. Nanti kemudian kita kedepannya saya akan, kalau ini datang teman ya, ini datang saya akan rakit, nanti kita belajar cara ngetes alternator tanpa di unitnya teman ya. Jadi kita rakit di bawah teman ya, kita kasih arus baterai untuk mengetahui apakah alternator ini bisa ngecas apa enggak tanpa dipasang di unitnya teman ya. Di bawah aja kita bisa tahu teman ya. Nanti kita praktekkan cara ngetesnya. Jadi ikuti terus video saya selanjutnya teman ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan nanti gimana cara ngetesnya, terus gimana cara kita nanti belajar lagi tentang yang lainnya, tentang starter atau yang lainnya teman-teman ya. Jadi siapa tahu teman ada saran ataupun ada masukan, silakan tulis komentar teman ya. Siapa tahu teman pengen belajar starter atau mungkin belajar sensor atau switch lain teman ya. Jadi kita akan belajar sama selalu di sini teman ya, di channel saya belajar elektrik teman ya. Jadi sekali lagi teman ya, jangan takut belajar elektrik teman ya. Setelah itu tidak menakutkan tapi menyenangkan teman ya. Oke, saya cukupkan video sampai di sini dulu teman ya. Semoga teman-teman semua selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan diberi rezeki yang melimpah dan barokah teman-teman ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi teman ya di video selanjutnya, supaya kita selalu belajar sama teman ya. Oke, untuk kali ini saya cukupkan sampai sekian teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.